Alhamdulillahi wa kafa, thumma nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammad al-Mujtaba wal Mustafa ahli al-birri wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fanawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحث تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وجه الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua KBSB Kota Metro Bapak Haji Zulkarnain Sultan Mahmud, seterusnya Ketua Musala Al-Mustafa KBSB dan Bunda Kanduang beserta jajaran jamaah Bapak dan jamaah sholat maghrib. Semoga kita yang berhimpun di rumah Allah ini selalu diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat yang masih Allah curahkan kepada kita, dan tak lupa kita ucapkan salam dan salawat semoga dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak angku-angku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita coba membicarakan hal-hal yang sangat basic dan sangat dasar sekali. Salah satu ibadah yang tidak mungkin lepas dalam keseharian kita, yaitu ibadah wudhu yang menjadi syarat penting sebelum kita menjalankan ibadah sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa arti asli dari wudhu itu artinya adalah baik dan bahagia secara bahasa. Baik ataupun bahagia. Kemudian dalam istilah syara', dalam istilah fikih, wudu itu bermakna perbuatan menggunakan air untuk membasuh bagian-bagian tubuh tertentu yang diiringi dengan niat. Ya. Perbuatan menggunakan air untuk membasuh bagian-bagian tubuh yang tertentu diiringi dengan niat. Jadi kalau seandainya ada orang yang berwudu menggunakan minyak, dia nyujurakan minyak kan itu kan, mentang-mentang nyujurakan minyak, gue pengen berwudu aja minyak salah, tidak bisa seperti itu. Ataupun seseorang yang menggunakan air tapi yang dia basuh bukan bagian-bagian tertentu, bukan bagian-bagian yang wajib rukun wudu, maka dia juga tidak dikatakan berwudu. Atau dia hanya basuh hanya beberapa bagiannya saja, dia ambil air dan kemudian dia hanya basuh bagian wajah saja dan tangan serta kaki, itu pun juga tidak dikatakan berwudu, ada rukun yang tertinggal. Atau bagian-bagiannya sudah pas, ya, tapi tidak berurutan, kalau maksi paruitnya saja, mulai dari tangan ke kepala ke kaki, nah tidak bisa dikatakan berwudu. Dia telah berwudu menggunakan air, urutannya sudah pas, tapi niatnya untuk mendinginkan badan di area angin mana, belah basuh hungkuh, dia basuh hungkanya, tapi karena sudah terbiasa berwudu, dia basuh wajah, tangan, kepala dan kaki. Tadi gerakan wudu tadi itu ya, sekalian aja niat wudu, nggak bisa, harus diulang lagi dari awal, karena niat itu harus dilazimkan di awal, nah, gitu. Adapun terkait melafazkan niat itu disunnahkan menurut para ulama kita agar wudhu kita tuh mempunyai identitas. Karena berwudhu itu satu, ada tujuannya untuk mengangkat hadas besar, hadas kecil. Seba'da bi'aka bi'ab, bersentuhan dengan lawan jenis, ya, tertidur yang punggungnya menyentuh lantai, hilang kesadaran, murtad, ya, muntah, itu kondisi-kondisi hadas kecil, ya. Atau misalnya ada seseorang niatnya apa, dia sudah masih ada wudu, seperti ini kondisi kita sekarang, tapi ingin
berwudu kembali untuk sholat isya. Maka niatnya itu adalah untuk mendapatkan sunnah wudu. Sunnah wudu, karena yang pertama belum batal. Boleh. Nabi sendiri yang menganjurkan bahwa jikalau memungkinkan setiap sholat itu kita berwudu. Maka wudu kita yang kedua itu adalah wudu sunnah. Ya, wudu sunnah. Nah, jadi harus ada identitasnya. Makanya kan ada beberapa dalam kitab buku tuntunan sholat dan berwudu itu, sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dan untuk sholat. Ah, kan seperti itu. Sebenarnya dengan hadas kecil itu sudah otomatis sudah diizinkan sholat. Ya. Itu agar ibadah kita tuh punya identitas, itu tujuan niat. Nah, termasuk juga tujuan niat itu apa? Untuk menghilangkan was-was. Yang sampai nanti wudu ini wudunya wudu apa ini? Wudu batalkah, menghilangkan hadaskah? Untuk meyakinkan itu diberikan identitas. Walaupun hukumnya sunnah. Ya. Jadi berwudu itu bermakna perbuatan menggunakan air untuk membasuh bagian-bagian tubuh tertentu yang diiringi dengan niat. Niat lata pasang. Apa misalnya sengaja aku berwudu tapi nyaman nuang dulu kan? Nah, nyuka api sentalu. Anda ya, karena niat itu sebaiknya langsung diiringi dengan perbuatan. Nah, gitu. Baik. Nah, adapun pembahasan wudu ini di waktu yang cukup singkat ini kita akan bahas yang poin-poin penting saja. Yang pertama, rukun wudu. Secara singkat berarti apa? Rukun itu sesuatu yang perkara yang wajib yang masuk dalam bagian ibadah, disebut dengan rukun. Ya, ketika kita akan melakukan ibadah itu apa saja yang harus dilakukan. Nah, apa-apa itu disebut dengan rukun. Tidak dilakukan apa-apa ini maka tidak dikatakan ibadah karena rukun. Ya. Yang pertama adalah niat, yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu beriringan dengan perbuatan. Nah, termasuk juga Bapak, ketika kita berniat melakukan perbuatan elok di luar wudu, di luar sholat tuh, yang baru segera mendapatkan pahala itu, niat baik itu langsung dilakukan tindakannya. Ya, dilihat WhatsApp grup, ya, dibuka kembali, apa namanya itu, pelelangan untuk pembangunan atap atau apakah dari balerong kan seperti itu misalnya. Nah, ketika itu seandainya baiklah saya akan sedekah mungkin misalnya nggak 1 juta misalnya seperti itu. Nah, kalau berniat seperti itu saja belum dilakukan, betul itu masih dapat 1 pahala. Allah itu maha baik, itu masih dicatat dengan kebaikan. Tapi secara fikih itu belum dapatkan pahala yang konkret gitu. Yang niat baiknya benar sudah dicatat oleh malaikat. Tapi dia akan sempurna kapan? Ketika ditunaikan. Jadi niat yang baik itu segera diiringi dengan perbuatannya langsung. Sama halnya dalam ibadah juga seperti itu. Ya. Maka melakukan keinginan untuk melakukan sesuatu yang beriringan dengan perbuatan. Jika keinginan saja tanpa perbuatan, maka disebut dengan azam. Nah, itu tadi. Awas sedekah lah 1 juta lu, ya kan? Tapi dia cari lu nado yang menulis ya kan? Beko ria lu beko kena. Atau azam namanya itu kan? Azam. Tapi dalam kajian tasawuf sebenarnya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbuatan baik itu. Nah, maka niat harus diiringi dengan perbuatan pertama yaitu wudu. Yang pertama apa? Membasuh wajah. Ya. Dan niat ini tempatnya di hati, sehingga orang yang lidahnya melafazkan niat namun hatinya kosong, maka ibadahnya tidak sah. Sengaja aku berwudu tapi hatinya sebenarnya tujuan tak wudu apa ya? Misalkan dia masih mengkeragui tentang fadilah wudu, atau dia melakukan perbuatan yang baik tapi dia masih bertanya-tanya. Ya, dia melakukan perbuatan itu, ya, nampak kotak misalnya kan untuk pembangunan balerong dan segala macam. Tapi nya masuk aja pitih, tapi dalam niat enggak ada. Yalah. Palape nang wajib saya kurang-kurangnya ada tak lihat je orang awak menggunakan pitih kan misalkan gitu. Ya. Nah, maka tidak dikategorikan ibadah. Enggak berdosa enggak? Kan dia kita enggak bisa menghitung itu berdosa, Pak. Karena itu kan masih ibadah hati kan seperti itu. Kan perbuatan zahirnya baik, ulama fikih hanya melihat bahwa perbuatannya baik. Masalah niat nanti apa murninya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan kita nggak tahu nanti ketika di tengah perjalanan, ketika dia misalnya, oh ya ternyata ini tujuan yang saya menyedekahkan itu. Nah, ketika dia mendapatkan pencerahan dan kemudian dia tajdid, dia perbaharui niatnya, ya sudah saya niatkan pemberian tadi itu untuk sedekah pembangunan belerong lillahi ta'ala. Atau dengan upaya-upaya yang sudah ketemu niat baiknya dalam hatinya, insya Allah itu sudah dianggap berpahala. Nah, tapi dalam ibadah, sholat, dalam wudhu, nggak bisa seperti itu. Sama kayak tadi kan, wajah sudah dibasuh tapi belum terpasang niat yang ini, wudhunya untuk apa ini? Apakah untuk sholat, menghilangkan hadas kecil, ataupun apa? Berwudhu sunnah. Ya. Pak Ustaz, bisa enggak satu saja niatnya yang, ada enggak satu niat yang paripurna semuanya? Bisa. Sengaja aku berwudhu untuk beribadah, itu paripurna semuanya itu. Masuklah nanti ibadah sholat, membaca Al-Quran, itu dan seterusnya, ya. Niat yang dipakai dalam wudhu adalah niat untuk mengangkat hadas, niat untuk bisa melaksanakan sholat, atau sekedar niat fardu wudhu. Nah, silakan dipilih niatnya dipakai untuk apa. Niat untuk mengangkat hadas, niat untuk melaksanakan sholat, atau sekedar untuk fardu wudhu, ya. Di sana misalnya kita berniat wudhunya untuk niat sholat fardu, tapi kan setelah sholat fardu kan kita sholat rawatib ya Pak ya, ya sudah otomatis masuk. Nah, karena apa? Ibadahnya masih seragam sholat sunnah. Nah, setelah itu berzikir kita, setelah berzikir kemudian baca Al-Quran. Salah satu adab baca Al-Quran itu apa? Berwudu. Tidak apa-apa. Nah, supaya menghilangkan dari keraguan itu, maka diniatkan saja, sengaja aku berwudu untuk apa? Satu, untuk ibadah, kemudian untuk mengangkat hadas sudah. Artinya dalam kondisi kita sudah suci itu kan? Nah, kondisi suci itu diperkenankan kita melakukan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, yang dianjurkan di dalamnya untuk berwudu. Wajibnya niat dilandaskan dari hadis Nabi Muhammad SAW, hadis umum, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja perbuatan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari niat. Sebaliknya, kalau nggak ada niat, tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun yang kedua membasuh wajah. Batasan wajah itu, Bapak angku-angku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat tumbuh rambut hingga dagu, berarti dari siku kok. Ya. Pakai standar uruf, walaupun misalnya orangnya agak sulah, di ateh tumbuhnya misalnya, pakai standar normalnya, walaupun di ateh seketik kan gitu kan, walaupun di atas. Ya, kita ambil yang uruf, orang tumbuh rambutnya gimana? Ya, kita lihat aja, tengok anak bayi, di bagian mana tumbuh rambutnya. Berarti kalau di sini bagaimana Ustaz? Enggak. Iko buluan, bulu ramang-ramang ada. Ada bulu di siku kan, karena dia nggak bisa tumbuh lebat. Yang tumbuh rambut itu gimana? Dia akan tumbuh, dipotong tumbuh yang normalnya itu. Sampai dagu. Masuk janggut, masuk janggut. Nah, adapun nanti jenggot, ya kata para ulama, jikalau dia tipis, maka dia harus kena bagian dasar ini, wajib kena. Jikalau dia tebal, maka disunnahkan untuk menyilang-nyilangi. Permukaan saja cukup. Nah, itu. Ya. Jadi tempatnya tempat tumbuh rambut hingga dagu, serta dari telinga kanan ke telinga kiri. Nah, dia ada risiko. Ya, kalaupun basah atau berlebih bagus. Nah, walaupun kita belum sampai ke sunnahnya, melebih-lebihkan bagian yang dibasuh daripada wudhu, itu hukumnya sunnah berpahala. Seluruh kulit wajah mesti terkena air, kecuali kulit di balik jenggot yang tebal. Dalam hal ini cukup membasuh zahirnya saja. Berarti masuk ke permukaan alis, bulu mato, ya. Kemudian kumis, harus tuh. Jadi bukan bulunya saja, ya permukaannya harus, kulitnya itu harus kena. Nah, itulah hikmahnya ketika setelah kita membasuh wajah itu, disunnahkan pula kita untuk apa? Meratakan, kan seperti itu, meratakan agar air itu benar-benar terserap. Nah, Bapak yang harus perhatikan, ini membasuh bukan mengusap. Jadi kalau seandainya ada orang menampung air, kemudian nyukariangan model kemudian nyelakon seperti itu, nah, itu tidak sah. Seminimal-minimalnya membasuh itu 1 tetes air itu jatuh sudah cukup. Berarti Bapak kok seandainya nanti dalam perjalanan ada air tapi nggak cukup misalnya, ya. Tapi di kondisi sekarang ini kayaknya alhamdulillah semua, bahkan di kondisi air seperti ini kita bisa untuk berwudu, Bapak. Ya.
Kalau seandainya misalnya nggak meyakin dengan seperti ini, pakai alat semprotan. Semprotan tuh 2 kali 3 kali itu netes air tuh. Netes itu sudah memenuhi standar minimal untuk berwudu. Yang tidak boleh apa? Mengusap. Seminimalnya apa ketika kita semprot 1, 2, 3. Kan kalau dibiarkan pasti netes tuh. Ada. Kita yakin bahkan netes itu sudah sah, kita ratakan, selesai. Ya, itu bagian wajah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat tentang wudu ini kan terdapat dalam surat Al-Maidah ya semuanya kan. Al-Maidah ayat 3. Terkait membasuh wajah ini, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Kemudian rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Para ulama mengatakan dalam mazhab Syafi'i tidak hanya hingga siku, tapi bagian sikunya juga ikut terbasuh. Ya, ikut terbasuh. Nah, adapun mulainya dari mana? Ya, kalau kita melihat teks hadis itu, maka basuhlah tanganmu sampai siku kan gitu. Kalau sampai berarti ujungnya dari sini kan gitu. Sini sampai siku. Tapi ada pendapat yang lain, tidak masalah. Tidak masalah mulainya dari mana, yang penting apa? Dari ujung jari dan siku ini kena air semuanya. Makanya kita menyaksikan nanti dalam berwudu kaum muslimin kita itu berwudu itu ada yang memulai airnya dari sini, ada yang dari sini. Tidak masalah. Yang penting apa? Basah. Ujungnya basah, sikunya basah. Nah, seperti itu. Gak usah masalah titik poinnya, Pak. Apakah dimulai dari ujung jari sama siku? Bahkan ulama juga memperdebatkan tangan ini yang mana? Ini tangan, ini tangan kan gitu. Tapi karena sudah dikunci dengan siku, sampai sinilah maksudnya kan seperti itu. Ya, siku di sini adalah pertemuan antara lengan atas dan lengan bawah, baik kulit maupun bulu di tangan harus dibasuh dengan air. Nah, ini penting juga. Ya, sama halnya dengan ini anggota-anggota yang wajib ini, kalau seandainya berarti kulit harus kena di wajah itu, Pak. Nah, itu mungkin perlu kita sampaikan, misalnya kakak pasangan kita, kan anak gadis kita yang berbadak, yang memake up. Kalau dia bermake up dan bisa dipastikan bahwa air itu tertahan, maka harus dihapuskan make upnya terlebih dahulu. Termasuk yang badak, ya, yang berbadak. Kenapa? Syarat, ya kan tadi apa wudu itu apa? Membasuh dengan air. Air di sini kategorinya air mutlak. Artinya air yang kita ambil itu ketika dijatuhkan ke wajah kita, maka ketika dia jatuh tetap dinamakan air. Tidak bercampur dengan zat apapun. Nah, misalnya ada anak padusi atau siapapun, misalnya kau awak misalnya kayak kau badak taba kan seperti itu habis acara misalnya badak taba langsung berwudu. Balapongan wajah seperti itu. Nah, maka air itu bercampur dengan zat yang suci. Air yang bercampur itu disebut dengan air mutaghayyir. Air mutaghayyir tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena syarat wajib yang harus digunakan untuk bersuci, untuk berwudu, mandi wajib, menghilangkan najis, itu air yang mutlak. Jadi caranya gimana? Jangan pasang niat terlebih dahulu. Boleh kita hilangkan dulu dengan air. Kita siram dulu dengan air wajah kita itu, kalau seandainya ini bedak ya. Tapi jangan pasang niat wudu. Seumpama sudah hilang semuanya baru pasang wudu. Tapi kalau seandainya sifatnya apa tuh tadi? Lipstick, make up yang tebal, ya, zat-zat yang menghalangi air, maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, ini perlu kita sampaikan ke pasangan-pasangan kita kadang. Ibu kita majelis taklim misalnya kan. Hanyalah tiba misalnya sebelum asar ke pengajian majelis taklim Mundokan Duang, ada beberapa yang make up kan, nyepai wudu serentak mabuk ke wudu. Nah, kita diperhatian sama orang rumah wak misalnya, ya. Kadang ya udah tujuh, kadang-kadangnya hanya basah-basah saja, enggak sah, enggak sah udah. Luntur. Ini lebih takut luntur daripada takut soleh nak terima nah. Nah, ini harus penting ya dipahami bahwa wajah, tangan itu, bulu dan kulit itu harus kena. Nah, adapun kalau seandainya tato, setelah diperhatikan, Ambo sempat menduga dulu bahwa tato itu menutup permukaan kulit. Ternyata tidak, dia kan tinta yang bercampur dengan darah, kan seperti itu. Kan walaupun ditato kan permukaan kulit yang kesat itu kan tetap kelihatan. Maka tetap sah. Harus dilepaskan. Ya. Iya, betul.
Maka itu juga seumpama kalau seandainya yo ibana pas bana misalnya kan seperti itu kan. Ya, gang nak muah pinjam saya cincin santawannya. Walapehan cincin dari jarinya yo bana malake kan. Ah itu kan sampean le masuk iya kawan saja. Tai saja enggak bisa udah tuh. Itu harus kalau seandainya masih diputar-putar modal kau Pak Zul masih sah. Masih bisa atau masih longgar tuh. Ya. Enggak masalah mau dia lepaskan atau tidak, yang penting kalau masih bisa diputar seperti ini masih longgar nggak masalah. Ya. Itu tangan dulu ya, tangan sampai siku. Terserah mulainya nanti dari mana, dari siku boleh, dari ujung jari boleh. Ya. Yang keempat, rukun yang keempat mengusap sebahagian kepala. Kenapa dikatakan sebahagian kepala? Wamsahu biru'usikum, wamsahu bi. Ya, bi di sini maknanya tidak menyeluruh tapi sebahagian. Kalaupun menyeluruh, alhamdulillah dapat sunnahnya. Ya sunnahnya. Tapi kalaupun sebagian, maka mazhab Syafi'i mengambil walaupun 3 helai rambut di bagian atas. Jadi kalau seandainya ada kita mencelek Indo-Indo yang pakai apa misalnya kan itu nak jubukaan sadonya jilbabnya nampak auratnya kan gitu kan. Misalkan itu. Pakai jilbabnya lepaskan jilbab mukenanya. Maka ketika itu dia boleh karena mengusap berarti apa? Boleh diambil air kemudian apa? Udah cukup. Tapi harus dipahami, ketika ibu-ibu misalnya dia melepaskan mukena atau jilbab ketika mengusap kepala ini, harus kepala rambut atas. Ajannya kok nanti nyusap bagian rambut bawah, itu tidak sah. Ya, itu tidak sah. Dari tumbuhnya rambut. Gini saja sudah sah. Tapi kalau yang pengen yang paripurnanya seperti itu. Ini kan. Nah, adapun telinga, ada beberapa cara. Mu'tamad yang pendapat dalam mazhab Syafi'i itu, untuk telinga itu dengan air yang baru. Nah, jadi tidak sekaligus tuh. Kan ada kita mencari, ada pendapat, tapi dalam mazhab Syafi'i itu, afdolnya itu dengan air yang baru. Ambil 1, 2, 3. Ambil air baru, 1, telunjuk masuk ke sini, jempol ke bagian belakang. Dari ateh. Gitu. Ujung jari dari atehku dulu. Jempol belakang. Seperti itu. Dengan air yang baru. Tapi itu yang sunnahnya ya, kita yang wajib dulu. Mengusap sebahagian kepala, meskipun sebahagian rambut asal masih ada dalam batasan kepala. Hurufnya atau kebiasaannya yang mana namanya kepala itu ya, dari tumbuh rambut sampai siku lah, seperti itu. Ya. Atau sarahnya nanti, boleh tidak Pak Ustaz di samping saja, misalnya di rambut ilah minyak kan? Bisa. 3 helai rambut sudah sah. Intinya mengusap kepala, tapi kan rambut itu kan bagian dari kepala. Ya. Ada yang direspon enggak? Kita enggak ada kalau seandainya ada yang ditanya langsung ke model Pak Zul tadi tanya enggak, Pak? Kalau boleh kok kalau miskin. Tetap ya. Oh ya kalau seandainya botak ya. Oh iya, tetap boleh seminimal dulu kok. Minimalnya segi kok. Kalau paripurna pun tetap ke belakang. Gitu ya. Baik, membasuh. Kemudian yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Hingga di sini maksudnya juga mata kakinya juga terbasuh. Sama kayak basuh tangan tadi, terserah dia mulainya dari mana. Dari ujung jempol dulu boleh, dari mata kaki juga boleh. Itu. Baik, yang ke-6 berurutan atau bahasanya apa? Tertib. Ya. Berdasarkan Al-Quran Al-Ma'idah ayat 3 tadi, basuhlah wajahmu hingga kaki tadi, itu menunjukkan bahwa berurutan itu penting sekali. Tertib. Syarat lagi. Syarat saraswana itu balik ya. Kalau syarat kau sebenarnya harusnya dipersiapkan sebelum wudhu. Atau apa? Syarat. Yang pertama, jadi syarat ini adalah segala perkara yang wajib dilaksanakan meskipun ia bukan bagian dari ibadah. Artinya, kalaupun seandainya ada bagian yang tidak terpenuhi, kemudian dia ibadah, masih sah ibadahnya. Tapi kalau rukun enggak, ketika melakukan ibadah itu, tinggal itu yang wajib itu, enggak sah ibadah. Tapi kalau yang syarat, yang dipersiapkan sebelum ibadah, kalaupun tidak dilakukan, ya, kalaupun tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ya, baik. Yang pertama, ada beberapa syarat wudhu. Mohon maaf, syarat makasu yang boleh disikoko adalah yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yang wajib ada dulu, seperti itu. Ketika dia tidak ada, nanti ada alternatif yang lain. Ya, yang pertama menggunakan air mutlak yang suci lagi mensucikan. Itu
Nggak bisa pakai iya teh teman-teman apa pagi misalnya, ya dingin hari mah, ya kan seperti itu kan, malihlah ke belakang, imumku ada iya teh, kita tawa abu dua tentang pakai iya itu nggak bisa. Nah, macam-macam air secara sederhana Bapak. Yang pertama, macam-macam air itu kan air mutlak. Air mutlak itu sifatnya suci dan mensucikan. Artinya apa? Halal. Halal untuk diminum dan kemudian mampu untuk mensucikan. Mensucikan ini maksudnya apa? Boleh dipakaikan untuk berwudu, untuk mandi wajib, dan untuk menghilangkan najis. Apa saja air mutlak itu? Apa-apa saja yang turun dari langit dan apa-apa yang keluar dari bumi. Ya, asabi lah sadonya tuh. Dari yang paling gadang sampai yang paling ketek. Ustadz, batang musim angin, iya. Kemudian sumur kami itu berlumut, karuah misalnya. Dasarnya dia air mutlak. Adapun keruhnya itu sifatnya alamiah, karena bercampur dengan tanah. Tapi kalau seandainya sudah berubah baunya, dan bisa kita pastikan nih baunya bau tinja nih Pak Ustadz, nggak bisa, berarti bau air najis begitu. Tapi kalau seandainya baunya bau apa namanya, bau pasir ya, bau tanah, itu enggak masalah. Nah, gitu. Masalah. Jadi kalau seandainya ada air misalnya dalam kolam yang besar karena langsung kena paparan matahari, kan ada beberapa yang baunya itu kan bau sinar matahari, itu enggak masalah. Ya. Atau dia berlumut, itu sifatnya alamiah. Nah, yang kedua, airnya namanya mutaghayyir. Air mutlak bercampur dengan sesuatu yang suci, kemudian nama airnya hilang. Iya, dicampur aja teh, jadi hanya namanya anak teh ayahnya hilang, airnya hilang, tinggal teh. Nah, maka nggak bisa dikatakan suci tapi tidak mensucikan. Nah, sama kayak kasusnya seperti apa tadi, berwudu dengan menggunakan bedak tadi itu. Nah, walaupun kita belum membahas tentang mandi termasuk Bapak, ya, jadi pastikan niat sebelum mandi wajib itu di awal. Jangan sampai nanti badan atas sabun, sadolahnya kan seperti itu, badan atas sabun. Oh iya kan, tadi malam kan itu kan ya, dalam kondisi junub, langsung salah siram pertama, enggak. Bukan seperti itu. Hilangkan dulu busanya. Hilangkan dulu busa. Kenapa? Ketika kita siram air yang kita siram bercampur dengan sabun, air sabun, itu air mutaghayyir. Tidak bisa mensucikan. Siram dulu, kira-kira sudah hilang sabunnya, baru pasang niat, sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nah, itu. Ya. Baik, menggunakan air mutlak, itu air apa tadi itu? Air mutaghayyir. Air bercampur dengan sesuatu yang suci. Suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air musyammas namanya. Air yang langsung kena paparan sinar matahari. Ya, airnya suci tapi makruh untuk digunakan untuk disucikan. Suci maksudnya apa? Air kena matahari itu boleh dimasak, diminum, diapakan boleh, dikonsumsi boleh, tapi digunakan untuk berwudu, mandi wajib dan menghilangkan najis dimakruhkan. Kalau ada air yang nendak langsung kena matahari itu lebih baik. Apa alasannya? Dahulu kata Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah air musyammas itu yang kena langsung matahari itu akan menyebabkan penyakit kusta, penyakit kulit. Dalam konteks gini, kan mungkin tidak ada ayanan kena matahari itu mungkin ya, misalnya gitu. Termasuk tandon misalnya dia ya di tandon tuh batu prostat, nggak masalah. Itu kan kita niatkan untuk berjemur. Tapi sekira-kira misalnya air itu berbahaya, beracun, nah di situ tidak hanya makruh lagi kan, tapi diharamkan. Nah gitu. Konteksnya air musyammas ini selama dia tidak berbahaya. Jadi kalau sudah berbahaya, berarti air yang haram digunakan, dikonsumsi dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian air mustakmal namanya lagi. Apa arti air mustakmal? Air sisa wudhu dan mandi wajib. Lalu kasusnya itu kan ada air yang sisa wudhu itu kan kalau ditampung kan bersih dia tuh Pak, bersih dia tuh. Nah, maka karena dia melewati anggota tubuh wajib wudhu kita, maka air yang bekas di embernya, air sisa, air yang jatuh dari anggota yang kita basuh ke wajah kita, ada yang netes. Kalau kita basuh tangan kita, ada yang netes. Itu airnya mustakmal. Yang sisa suci. Ya, mau kawan kita memakai pun nggak masalah. Tapi yang mustakmal ini, kata ulama kita, airnya suci, tapi tidak dianjurkan, dimakruhkan untuk digunakan bersuci. Dimakruhkan. Nggak sampai haram, nggak. Ya.
Walau alam kita apakah akan di kondisi itu, tapi misalkan di kondisi yang sangat sulit, misalnya contohnya harus berhemat-hemat air orang, misalnya biar wudu bertampung lagi, dia simpan untuk apa Pak? Agar nanti bisa berwudu lagi kalau nanti saya batal. Atau misalnya ada di kondisi seperti itu, ya kalau kondisi seperti itu ya sah suci. Selama apa? Air mustakmal itu tidak bercampur dengan najis, tidak bercampur dengan zat yang lain, itu saja. Ustadz, kami berwudu misalnya aduh percikan-percikan itu masuk ke ember, kan seperti itu kan? Masuk ke ember itu gimana? Maka percikan itu masuk ke air mutlak, maka dia jadi mutlak, air suci. Air suci. Ya. Karena bisa kita pastikan yang percikan itu pasti tidak sebanyak air yang tinggal di dalam. Nah, gitu. Iya, yang jatuh itu mustakmal, tapi ketika dia gabung dengan air mutlak, dia otomatis menjadi air mutlak. Ustadz, kalau ada bekas air mustakmal tadi itu terkumpul, misalnya kita berwudu terkumpul misalnya sebara segi kuah-kuah kan seperti itu misalkan, ini mustakmal, bisa nggak dia menjadi suci lagi? Bisa, tinggal dituangkan air mutlak, itu saja, bisa dipakai lagi. Ya, ada hadis Nabi Muhammad SAW pernah ya mewudukan salah seorang sahabat yang sakit. Berarti kan Nabi ngambil air wudhu, kemudian air wudhu itu dibasuhkan ke sahabat yang lain. Berarti kan air mustakmal itu. Nah, itu menunjukkan boleh, tapi di kondisi itu saja. Karena kondisi si fulan ini sakit. Ya, kondisi sakit. Iya, air mustakmal itu apa? Airnya suci tapi dimakruhkan untuk digunakan. Nah, yang terakhir ada namanya air mutanajis. Air yang bercampur dengan najis. Kapan air itu dikatakan air yang mutanajis? Jikalau air itu kemasukan najis, darah, kotoran, baik manusia, hewan, masuk itu najis itu nanah, bangkai, ya, binatang-binatang yang diharamkan, yang dinajiskan pula. Kalau seandainya airnya kurang dari 217 liter, seberapapun masuk najis, maka airnya mutanajis. Nggak bisa dipakai untuk, nggak boleh diminum, nggak boleh dipakai untuk bersuci. Kurang 217 liter. Atau dalam bahasa fikih kurang dari 2 kulah. Jadi istilah 2 kulah ini syarat untuk mengukur air ini kena najis atau tidak. Kalaupun kita ada ingin berwudu, jumlah airnya kurang dari 2 kulah, nggak masalah. Istilah 2 kulah ini untuk mengukur apa Pak? Air ini najis atau tidak. Ada ketiban najis dia, airnya 200 kurang dari 2 kulah, najis, nah gitu. Nggak bisa dipakai. Tapi kalau seandainya airnya mutlak, nggak sampai 2 kulah, nggak masalah. Nah, hadis sahih Nabi Muhammad itu pernah berwudu dengan 1 mud. 1 mud itu segini. 2 genggam telapak tangan orang dewasa, segini. Pernah. Bapak mungkin pernah waktu Syekh Ali Jaber masih hidup dulu, waktu di Masjid Taqwa, kan ada setelah pengajian itu beliau membagikan apa namanya? 1 mud. Nah, 1 mud dibagikan gratis. Tapi kita sedikit berdonasi lah. Berdonasi, kemudian dapat 1 mud. Segini Pak. Nah, hadis sahih Nabi Muhammad itu pernah berwudu dengan jumlah air segitu. Nah, maka diambil, maka kalaupun ingin disimpulkan, yang tidak boleh berwudu itu kurang dari 1 mud. Nah, itu baru. Karena mustahil orang bisa berwudu kurang dari 1 mud. Nah, gitu. Nah, tapi standar air kulah ini gimana? Air kulah ini, jikalau seandainya ada air 217, kurang dari 217 liter, kemasukan najis. Ya, kemasukan najis, otomatis dia air najis. Mutan najis namanya. Tapi kalau seandainya dia lebih dari 217, kemasukan najis, dilihat 3 hal. Warna, bau, rasa. Warnanya berubah, najis. Baunya langsung bau busuk sekali, najis. Nah itu. Kalau rasu, nggak usah lalajali bau modal itu nggak usah dirasuan dulu. Nggak perlu dirasu-rasuan kan gitu. Kalau air laut gimana itu? Halal. Boleh. Ya, karena sahabat Nabi pernah, dia seorang nelayan, kata Nabi, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami di perjalanan laut ada air tapi hanya cukup untuk bekal. Nah, kemudian kami ingin berwudu, boleh nggak kami berwudu dengan air laut? Apa kata Nabi? 2 jawaban Nabi. Air laut itu halal, suci airnya, halal bangkainya. Nah, itu. Tapi nggak sadolah bangkai, kalau kecana ada bangkai. Lalu jalih bangkai busuk, ya halal seperti itu. Enggak. Artinya maksudnya ikan-ikan dibolehkan. Kalau minum kucing gimana? Apa? Nah, air minum dijilat.
Halal. Dilihat Pak air halal. Kucing itu ada ini. Jadi ada najis itu Pak. Dia bersih tapi najis. Ada yang ada yang najis, dia kotor. Jadi ada yang najis itu yang bersih, ada najis itu yang kotor. Nah, kucing ini adalah dia najis, tapi dia bersih, Pak. Najis maksudnya apa? Nggak boleh. Dimakan tuh nggak boleh. Tapi halal ya. Tapi halal. Jadi apapun yang berkaitan dengan kucing itu halal. Bekas jilatannya. Tapi terkait bulu, ini juga harus diperhatikan juga. Karena apa? Setiap bagian yang halal, setiap bagian binatang yang lepas dari anggota binatang itu disebut bangkai. Apapun yang lepas dari binatang itu bangkai, termasuk bulu. Jatuh ke tempat sajadah kita, melengket ke sarung kita. Apalagi misalnya kita lagi sholat misalnya gitu kan, duduk kucing siko. Nah, kata para ulama kita gini, kalau seandainya seumpama, ini menggunakan uruf lagi, kalau seumpama bulunya itu banyak tuh takarannya tuh. Yo sadape lah saganggam tuh, berarti najis tuh. Jadi gimana? Berarti harus dibersihkan. Artinya sarungnya dibersihkan, nggak bisa dipakai sholat gitu. Tapi kalau seumpama ya tipis-tipis lah gitu kan seperti itu. Ya, tipis-tipis, nah, memang nggak kelihatan sama sekali. Ya emang ada kucing di situ, tapi bulunya nggak nampak doh gitu. Nah, itu dimaafkan. Karena itu sesuatu yang sulit untuk dihindari kan gitu. Nah, jilatan anjing kucing tuh suci, tapi kalau jilatan anjing dan babi itu tidak boleh. Nah, itu. Najis. Nah, nanti masalah najis nanti kita perdalam lagi ya. Baik. Kemudian syarat yang kedua, airnya mengalir pada bagian yang dibasuh. Nah, ini airnya mengalir. Maka bedakan membasuh dengan mengusap. Ya. Air mengalir pada bagian dibasuh artinya berarti ketika kita masukkan ke sini mengalir turun dia. Berarti apapun yang menahan air itu mengalir maka harus dihilangkan dulu sebelum membasuh itu. Misalnya orang sana yang misalnya tukang bangunan, itu tukang cat, kadang-kadang harus disampaikan dulu tuh, benar tuh. Tangannya lah penuh cat misalnya kan. Cat itu kan menahan air tuh Pak. Ya, menghilang. Pokoknya hilang permukaan kulit, ruas-ruas kulit ini kan nggak membentuk lagi bentuk kulitnya itu, apapun itu cat, pena yang terlalu tebal tintanya, ya. Anak ibu-ibu kadang misalnya, pakai kutek kalau ketika tidak sholat nggak masalah, tapi ketika mulai mandi wajib nanya pennya berasihan kuteknya itu menghalangi air tuh, nggak sah mandi wajibnya itu, harus dibersihkan dulu. Jadi kalau hina beda, karena ketika ditempelkan pori-pori kulit kuku masih kelihatan. Ini ada beberapa jenis-jenisnya. Yang ketiga, tidak ada penghalang air dan kulit syaratnya. Yang keempat, tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu pada saat berwudhu. Seandainya wudhu batal, misalkan terjadi kentut saat seseorang sedang mengusap kepala, maka ia harus mengulang wudhu dari awal karena separuh wudhunya tadi telah batal. Nah, itu syarat juga. Bahkan sampai longsong kaki kan gitu kan, longsong kaki, kantui ulang dari awal boleh ya, silakan. Ya, kentut terus nih, terus gimana? Betul, ada orang punya penyakit namanya yang nggak bisa, sudah hilang klepnya itu ya Pak ya, nggak bisa nahan kentut, nggak bisa nahan pipis, atau misalnya ada orang yang perempuan, dia ini bukan darah haid lagi tapi darah penyakit istihadah, keluar dari kemaluannya itu, atau orang yang mimisan nggak bisa dikontrol, mimisannya itu keluar nggak menentu, atau orang yang sakit gula karena mungkin ada satu luka nanah saja terus keluar kebetulan di bagian tempat wajib wudu itu, maka orang ini disebut dengan salis. Apa itu salis? Orang yang selalu ketimpa najis. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bersihkanlah sebisanya. Yang kedua, carilah apa benda-benda yang mampu menahan itu. Menahan itu, kok kantik berarti harus disumbek itu Pak. Ya. Saya nggak tahu misalnya apakah orang yang kentut-kentut terus, mungkin nauzubillah min zalik, kita berlindung dari penyakit itu ya. Tapi kalau saya memang seperti itu, maka disumpal. Disumpal. Setelah dia disumpal, segera berwudu. Tapi ingat, dia berwudu ketika waktu sholat sudah masuk, bukan sebelum waktu sholat. Azan tunggu waktu sholat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi itu nyeberasihan lah. Misalnya apa penyakitnya, misalnya orang gampang pipis misalkan. Ya, dia istinjakan dulu, pasang popok.
Harus seperti itu. Pasang popok karena nempel nanti ke tempat ini. Ya, pasang popok, segera berudu. Setelah berudu, ajan buka HP dulu, langsung sembahyang. Nah, apapun yang terjadi di saat itu dimaafkan karena itu musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada, itu namanya salis atau daimul hadas. Ya. Termasuk juga perempuan yang misalnya ini bukan darah haid tapi darah penyakit lagi. Maka itu dibersihkan najisnya dulu, pasang pembalut, segera berudu, tutup aurat, langsung sholat. Tapi pastikan bahwa ketika waktu sholat masuk. Nah, itu pula ujiannya. Jadi dia nggak bisa. Kalau kita kan bisa Pak, wudhu sholat subuh kita selama kita nggak membatalkan wudhu bisa dipakai untuk zuhur. Tapi kalau orang yang penyakitan seperti ini, dia baru bisa berwudhu ketika waktu sholat sudah masuk. Ini namanya penyakit, ujian. Itu ada. Nah gitu ya. Nah termasuk itu yang orang baru kaki barulah kantik lo balik, jalan kantik lo balik misalnya. Itu musibah, ujian. Karena itu dihitung penyakit, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Maka apa? Lakukanlah sebisanya. Tapi kantik-kantiknya ya Ustaz, ya baik. Apakah nggak mungkin sholat ditinggalkan kan seperti itu? Baik. Yang ke E, berkesinambungan niat hingga akhir wudhu. Mualah namanya. Mualah itu jangan diputus-putus. Nah, kalau orang berkesinambungan ini, kalau orang yang punya penyakit seperti itu tadi, dia tidak boleh putus tuh Pak. Jadi wudhunya itu tidak boleh ada jeda. Setelah dia basuh muka langsung tangan dan seterusnya, nggak boleh jeda. Tapi kalau orang yang sehat normal terjeda sedikit tidak apa-apa. Dicuci mungko misalnya HP berbunyi, ke HP santakan, ya langsung tangan seperti itu. Walaupun tidak direkomendasikan. Standarnya kapan nanti batal? Ketika apa? Dia terlama buka HP, angin kencang, misalnya kan AC kencang, harian, itu harus diulang di awal tuh. Kalau seandainya kering, dari basahan itu harus diulang dari awal. Tapi seumpama masih basah, dilanjutkan apa yang belum terselesaikan. Nah, itu syarat wudu. Sunnah wudu. Sunnah wudu yang pertama membaca basmalah. Kapan membaca basmalah? Membaca basmalah itu dalam mazhab Syafi'i seba'da kita berkumur-kumur. Apa hikmahnya? Agar kita menyebut nama Allah dalam keadaan mulut bersih. Syukur-syukur setelah gosok gigi atau bersiwak. Ya. Makanya sangat disunnahkan sekali, walaupun belum disebutkan, baca bismillah ini, baca basmalah ini, kita siwak dulu Pak. Gosok gigi lah dulu. Ya, gosok gigi, apakah dengan kayu siwak itu atau dengan sikat gigi, karena yang penting kan substansinya kan yang berserabut. Yang gitu. Yang berserabut, yang mengangkat, yang menghilangkan bau dari mulut. Nah setelah selesai nanti baru, karena sudah baca itu ya, baru baca bismillah. Tapi kalau seandainya kita nggak gosok gigi, berarti apa? Setelah cuci tangan, kemudian kumur-kumur ya, kumur-kumur baru bismillah. Itu hikmahnya. Nah, ini memang ada pendapatnya, apa kapan baca bismillah ini? Apakah akan baru memulai atau baru basah wajah? Tapi yang paling afdal itu ketika mulut kita sekira-kira kapan sudah bersih. Ya, setelah kumur-kumur itulah kan seperti itu. Ya, baca basmalah. Nah, sunnah-sunnah ini, sebelum disampaikan, sunnah inilah perkara-perkara yang sebaiknya dilakukan agar wudhu tidak sekedar tindakan mengangkat hadas, namun juga wasilah untuk mendapatkan fadilah pahala. Meskipun jika ditinggalkan seseorang tidak berdosa, tapi rugi. Ya, meninggalkan sunnah itu bukan tidak berdosa, tapi apa rugi selagi mampu kan itu kan. Nah, sunnah yang pertama membaca basmalah. Yang kedua membasuh tangan 3 kali sebelum mencidukkan air ke bejana. Itu kasusnya jikalau kita berwudu menggunakan MB, jangan masukkan ciduk dulu, cuci tangan dulu. Nah, kalau pakai keran kan aman kan seperti itu. Ya, kenapa? Kalau seandainya orang yang menggunakan metode wudhu dengan menggunakan ember, apalagi dia bangun tidur kan seperti itu. Kenapa dia tidak tahu semasa waktu tidur dia memegang najis atau tidak? Itu hikmahnya agar tangan kita itu tidak bercampur dengan air wudhu. Ya. Kemudian yang ketiga bersiwak, menggosok gigi yang seharusnya di awal itu ya. Nah, ini ciri-cirinya siwak ini sesuatu yang kasar. Bisa nggak diganti dengan kain? Nggak bisa. Ya. Sakasa apapun kayaknya nggak bisa tuh, nggak sama dengan siwak, dia kasar dan berserabut. Nah itu yang paling pentingnya itu. Bisa diganti dengan jari sih Pak Ustaz, ada ya pernah wudhu orang teman dimasukkan jari seperti itu. Nah tuh Pak, bawa siwak nggak bisa. Jari mah udah berserabut jari, tidak dikatakan bersiwak. Ya.
Yang keempat, berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke hidung, dan beristisar, meniupkan air dari hidung. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. Ini satu paket, Pak. Ambil air, masukkan ke mulut, langsung masukkan ke hidung, hirup, kumur-kumur, buangkan. Kalau ingin yang afdolnya seperti itu. Jadi bukan dengan air yang baru. Pengen yang afdol, tapi kalaupun lawan biasa, misalnya kan ada beberapa orang kan 1, 2, 3 hidung. Nah, hidung ini bukan dibasuh, Pak. Tapi apa? Dihirup airnya. Tak usah pula yang terlalu lebih, segini saja. Seumpama sudah masuk air, dah. Nah, seperti itu. Ambil air, kumur, hirup, hembuskan. 3 sunnah, kumur-kumur, istinsyak dan istismar. Inilah yang disaksikan sahabat Nabi Muhammad Abdullah bin Zaid ketika menyaksikan Nabi Muhammad berwudu. Ya. Kemudian menyela-nyela jenggot jika lebat. Yang keenam, mengusap seluruh kepala. Artinya, kalau yang wajibnya apa tadi? Minimal 3 helai. Kalau ingin mendapatkan maksimal, mengusap semuanya. Bahkan dari belakang, dari depan itu, kemudian ditarik lagi ke depan. Ada? Maksimalkan itu. Ya. Kemudian menyela-nyela jari, tangan dan kaki. Ketika tulis tangan, menyela-nyela. Kaki pun juga seperti itu. Injak kaki, kita masukkan ke kelingking kita. Ya. Ulama ada yang menyebutkan bahwa disunnahkan dengan tangan kiri untuk bagiannya, untuk membasuh-basuh nyela-nyela itu di bagian kaki. Nah, jadi berikan yang kerajo-kerajo barek itu karena tangan kida seperti itu lah gitu kan. Kita masuk cebok kan tangan kida kan seperti itu ya. Ya. Baik, kemudian apa? Mengusap kedua telinga, baik apa? Yang di dalam ataupun di luar. Kok model saja orang bahasanya? Kan ada gitu ya. Ya lah dapet itu maksudnya. Karena yang penting lah sekete itu. Nah, tapi kan tidak sambrono kan seperti itu. Ya. Telinga. Kemudian 3 kali dalam basuhan. Nah ini sunnahnya 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali atau mengulangi kurang dari 3 kali, makruh. 1 kali basuhan yang tadi itu wajib. 3 kali mendapatkan sunnah. Kurang dari 3 berarti 2, lebih dari 3, 4 sampai seterusnya makruh. Wudu tetap batal tapi makruh, dihindari. Kenapa dimakruhkan? Itu apa? Boros air. Boros air. Ya, meninggal 3 kali. Kemudian apa? Mendahulukan kanan yang kiri. Nah, ini penting juga. Jadi, kalaupun misalnya adun sana Pak. Atau mungkin yang misalnya berwuduknya dari kiri ke kanan, secara hukum fikih selama dia basuh ya, ini bagian ini basah, maka apa? Sah wuduknya, tapi dia tidak mendapatkan pahala mendahulukan yang kanan. Ada yang seperti ini. Suka kanan Mas. Dan kaki pun juga seperti itu. Seperti itu. Enggak. Selesaikan 3 dulu. 1, 3 kanan. Selesai kiri. Nah, untuk telinga ini khusus memang dia berbarengan. Dalam mazhab Syafi'i itu dia sekaligus. Nah, seperti itu, mendahulukan yang kanan. Ya, kalaupun dia tidak mendahulukan yang kanan, wuduknya sah, tapi apa? Tidak mendapatkan pahala mendahulukan yang kanan. Kemudian menggosok bagian yang dibasuh. Gosok. Ya. Termasuk Pak Habib Umar itu, salah satu ulama yang di Tarim itu kan ketika beliau praktek wudhu itu, setelah basuh wajah ini, kemudian bagian sininya diginiin Pak, mata itu. Di jempol sama jari itu. Karena ini ternyata bagian dalam ini juga bagian yang wajib, karena dia masih terjangkau. Nah ini, jadi sini. Ya. Gosok, kemudian mualah. Ya, menyela-nyela perbuatan wudhu dengan perbuatan yang lain. Ya, hindari, sunnahnya apa? Jangan ada jeda. Berurutan, jangan ada jeda. Kalaupun nggak penting-penting banget, misalnya lanjut dari wasuh wajah sampai selesai, nggak boleh ada jeda. Sunnah selanjutnya melebihkan saat membasuh wajah. Ternyata Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah kabar baik bahwa Nabi Muhammad itu mudah mengenal umatnya nanti di padang mahsyar, dan orang inilah nanti yang beruntung mendapatkan syafaat Nabi dari cahaya dari wajahnya. Apa sebab? Karena dia melebih-lebihkan membasuh bagian daripada wudhu. Nyelabihan di batisiko, berarti yang tangan nyelabihan siko itu, yang rambut nyelabihan sampai kaku 2. Nah, itu yang kaki nyelabihan sampai apa? Sampai betis, misalnya sampai belabiah. Tuh.
Kenapa Rasulullah? Mengapa engkau bisa mengenali? Kan seperti itu. Ya, engkau bayangkan saja kita punya ternak kuda warna hitam semuanya, tapi ternyata kita kenal satu kuda yang di dahinya ada warna putih. Nah, itu. Ini orang beruntung ini, orang yang melebih-lebihkan basuhan daripada wudunya. Nah, sunnah selanjutnya tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Ini penting juga. Ya, kalau seandainya yang tidak tahu tidak apa, tapi kan ada beberapa orang yang nyawabi putah habis adalahnya. Bahasa apanya tidak marah kalau ketek itu saat ya. Tapi tidak, wudu itu bukan banyaknya air. Ya. Ini harus diperhatikan juga Bapak-bapak. Kan ketika ada masjid atau musala itu kan air wakaf. Air wakaf tuh. Kalau ada tindakan di luar daripada diwakaf, karena orang contoh, dia sudah wakaf nih, sudah mewakafkan. Pak Nazir ini orang yang mau wakaf. Saya sudah berniat bahwa apa-apa yang dari masjid ini hanya untuk orang yang sholat saja. Air wuduknya gimana Pak? Hanya khusus untuk yang berwuduk saja. Maka, mohon maaf, kita harus hitam putih. Kalau seandainya ada orang yang minta air untuk minum, tidak bisa. Karena wakaf. Itu. Anggaplah itu kan agak streng, agak ketat itu ya. Tapi itu si wakif berhak untuk menyampaikan seperti itu. Makanya sebelum ada keputusan seperti itu harus dijelas-jelas. Pak, ini wakaf. Bapak ini mewakafkan tanah ya? Iya. Akan mungkin apa? Surau atau musola. Tempat duduknya mana? Di sini. Seumpama Pak nanti air wuduknya digunakan oleh hal yang lain, misalnya kegiatan dan segala macam. Boleh nggak? Oh boleh, silakan. Halal. Tapi kalau sudah ada dari wakif sudah diwanti-wanti seperti itu, maka tidak boleh kita itu. Terkait wakaf seperti itu ketentuannya. Sengaja orang misalnya, kecuali mungkin kalau darurat ya Pak, ini darurat ini. Satu-satunya air yang hanya ada cuma di musala itu saja, satu-satu ya. Kalau nggak dipakai itu orang akan menderita dan seterusnya. Boleh silakan, tapi alangkah baiknya sampaikan kepada si wakif. Sampaikan kepada si wakif. Ya. Kenapa? Wakaf itu adalah sesuatu yang telah dihibahkan oleh Allah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa-apa yang telah ada syarat-syaratnya selama tidak melanggar aturan, maka silakan. Ya. Makanya jual beli itu tidak boleh di dalam masjid atau musala. Kenapa? Dia di rumah Allah. Nah, gitu. Kemudian yang menghadap kiblat karena arah yang paling mulia. Ini berwudu ternyata apa? Disunahkan menghadap kiblat. Ya. Ini Pak Ustadz, misalnya kalau saya tempat wudhu kita membelakangi kiblat gimana aja? Jadi pasuan pulau keren lah di modelku kan, kiblat aja nggak usah apa. Tapi kalau seandainya kita niatkan saja, niatkan kita miringkan sedikit badan kita niatkan bahwa kita hendak untuk menghadap kiblat. Seumpama kalau seandainya tempat wudhu itu tidak menghadap kiblat. Yang terakhir membaca doa. Ya, kalau doa populernya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan terkait rukun syarat? Nah, silakan. Sebenarnya banyak tanya kan apa? Masalah ibadah masalah. Silakan. Ini kan berkaitan dengan niat dalam pelaksanaan ibadah itu. Kita Duduk. Iya. Jadi kadang-kadang kita melihat ini bukan perlu sholat. Ini sholat, dia pas datang langsung aja sholat. Udah ada niat, udah niat dari rumah. Iya, betul. Kan niat dari rumah dia kan Iya. asal gitu ya. Memang ada yang jadi terus baru jadi asal. Asal niat, betul. Dari rumah, kita niat langsung. Iya. Saya sempat agak itu juga tuh Pak Zul, ketika kasus seperti itu agak menyalahkan teman kita yang seperti itu. Tapi setelah kita lihat-lihat, niat ini ternyata nggak ada pangkalnya tuh, asal muasal itu di mana tuh nggak ada ketentuannya. Artinya ketika dia misalnya dia ke kamar mandi, dia pasang niat untuk wudu, untuk mengangkat hadas misalkan, atau niat untuk ibadah, ya sejatinya ketika itu dia sudah memasang niat untuk sholat gitu. Artinya nggak ada mesti ketentuan. Awalnya saya juga bilang kok masuk langsung ujuk-ujuk seperti itu kan, seperti itu ya.
nggak pasang niat, ternyata enggak, memang pangkalnya itu enggak ada. Apakah mesti berdiri dulu kemudian baru ditanamkan? Ternyata enggak juga. Yang penting kan sholat itu yang pertama niat itu di hati, kemudian dia apa? Takbiratul ihram. Nah, gitu. Kalau azam tadi itu Pak Zul, bahwa dia melakukan tapi nggak jadi. Udah pasang kan, sampai musola, ada Pak Zul mah babu balik lu lihat, seperti itu kan? Atau azam tuh, seperti itu. Memang ini nggak ada. Tapi kalau kita berbicara akhlak, adab-adab dalam sholat, ini bicara adab lagi kan, maka dihindari kan terburu-buru. Sebaiknya gimana? Yaitu sebaiknya kan ketika dia sudah masuk, dia posisikan dulunya, langsung hajar saja di bawahnya ada najis ternyata kan, seperti itu kan. Tenangkan dulu, berdiri semampunya, tengok kanan kiri, ya, saf diperhatikan. Jangan mentang-mentang watalek misalnya kan langsung aja kan, perhatikan saf dulu, lihat kondisi depan, perhatikan saf depan, kalau ada yang kosong kita kejar yang isi yang depan itu. Nah, itu sebenarnya adabnya itu. Kenapa? Keterburu-buruan itu celah setan untuk mengganggu sholat kita. Maka niat, pasang niat. Bahkan Imam Abdullah Hatim bin Hassam itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidatul Hidayah, itu salah satu buku yang kita bawa, ya. Kata beliau, bahkan sebelum takbiratul ihram itu dianjurkan sekali bagi kaum muslimin untuk membaca ayat Al-Falaq, surat Al-Falaq, kemudian An-Nas. Di luar sholat orang mudah diganggu setan, apatah lagi dia menghadap Tuhannya. Setan yang di luar sholat itu berbeda aja setan di dalam sholat. Istilahnya lah LC puluhnya tuh yang setan tuh. Khusus spesialis mengganggu sholat ya. Nah, seperti itu. Nah, maka apa? Baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca An-Nas, kemudian ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu adalah Al-Qur'an. Ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan dan aku berlindung dari kehadirannya. Tenangkan dulu, baru takbir. Nah, gitu. Gitu ya Pak Zoli, sebenarnya kalau secara fikih sah, cuman secara adab itu kan mungkin harus dibikin tenang lah sedikit lagi ya, dibuat tenang. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.